فبأي آلاء ربكما تكذبان. Saya pernah mendengar hadis 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Salah satunya orang yang tidak minta diruqyah. Lantas bagaimana hukumnya meminta ruqyah untuk orang lain? Karena teman saya terkena gangguan jin dan sakit sudah lama, dan salah seorang peruqyah berkata bahwa yang dimaksud hadis itu adalah ruqyah syariah. Jadi tidak mengapa kalau ruqyah. Apakah saya masih bisa dan termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab? Dan apakah mendengar MP3 ruqyah sama dengan meminta diruqyah? Tentu teman-teman sekalian harus difahami. Saya sudah berapa kali jelaskan hadis ini ya. Jadi yang dimaksud dengan hadis Nabi SAW 70.000 dari umatku masuk surga tanpa hisab ya, adalah yang 70 itu yang tidak bertato, kata Nabi. Tato kan haram ya, perbuatan haram. Yang tidak bertatayur, menggantung nasib pada benda. Kayak pernah saya kasih contoh, tangan kanan gatal mau dapat duit lah, apa tangan kiri mau keluar, apalah khurafat semua ini. Itu namanya tatayur. Hari Selasa sial lah, apalah tinggal begini, feng shui, rumah menghadap sini nanti sial, apa segala macam, cepat mati, ini semua dusta. Lalu kata Nabi SAW, dan orang tidak minta diruqyah. Coba teman-teman, ketemu nggak ini antara dua peringatan awal dengan ini? Kalau kita anggap ruqyah yang Nabi SAW sendiri ajarkan doa-doanya, berarti di sini bukan ruqyah yang dimaksud yang bacaan-bacaan mengobati dari sihir dan jin, tapi ruqyah secara etimologi, secara bahasa. Ruqyah itu artinya bacaan yang ditiupkan secara bahasa. Maka di sini maksudnya adalah mantra-mantra, dan orang yang tidak minta di mantra-mantra, maksudnya adalah tidak minta ke dukun, bukan orang yang sakit kemudian tidak minta ruqyah. Ada salah seorang ikhwah sering konsultasi sama saya, beliau peruqyah, dan beliau mengatakan pada saya, Ustaz, ada 10 pasien saya datang, dia sampaikan masalahnya, tapi nggak bilang, Ustaz kapan diruqyah. Jadi saya dengarin dulu masalahnya. Lalu kemudian setelah saya bilang, kayaknya bapak harus diruqyah deh. Nah itu yang saya tunggu Ustaz. Ustaz yang tawarin saya ruqyah, karena kalau saya yang minta nanti saya kena hadis ini. Lu gimana memahaminya? Masa Nabi SAW ajarin kita bacaan doa ruqyah kemudian Nabi larang? Hah? Apalagi ini bisa tidak masuk surga tanpa hisab? Kan tidak ketemu itu. Ini tidak ketemu. Harusnya memahami baik-baik gitu kan. Allahu a'lam ya. Ini yang saya ketahui. Bisa ditangkap secara rasional kok. Itu adalah etimologi. Sama dengan makna hadis yang lain berbunyi ar-ruqa wat tamaima wat tiwala syirkun. Ar-ruqa jamak daripada ruqyah. Mantra-mantra yang dibaca kata Nabi SAW, kalung-kalung yang dipasang, yang diikat di badan, yang diikat di hewan, ya, adalah perbuatan syirik. Ini ruqa di sini jamak ruqyah loh. Berarti syirik. Berarti ruqyah syirik? Enggak, bukan itu. Maksudnya mantra-mantra jin, mantra-mantra apa dukun gitu, ya. Jadi nggak ada masalah itu. Insya Allah nggak ada masalah, gitu. Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Kalau mendengarkan MP3, ya itu sama, tidak ada masalah. Kalau memang dia butuh ya. Tapi tidak perlu teman-teman sekalian kita tersibukkan waktu kita, umur kita di situ ya. Nggak usah sibuk dengan itu, menghabiskan waktu, nggak usah. Kalau kita merasa ada gangguan, isti'adah. Ada gangguan sih ruqyah. Nggak ada, nggak usah gitu ya. Sibukkan diri dengan ibadah yang lain.